Selamat pagi sahabat pembelajar, kita berjumpa kembali di seminar online yang diselenggarakan oleh Indonesia Belajar. Indonesia Belajar adalah sebuah media untuk belajar yang berisi motivasi, inspirasi, dan pengetahuan tentunya dari para narasumber terbaik di Indonesia. Hadir dalam platform mobile aplikasi yang bisa di-download di Google Play Store dan juga Apple App Store. Sahabat pembelajar juga bisa klik di website kita di indonesiabelajar.id ataupun melakukan follow Instagram kami di indonesia_belajar.id. Dan bagi sahabat pembelajar yang memiliki Facebook, boleh langsung like juga di Facebooknya kita di indonesiabelajar.id. Dan kami telah membuat juga sebuah grup WA khususnya untuk grup Pak Halim. Jadi sahabat pembelajar jika ingin masuk ke dalam grup WA tersebut, boleh memberikan nomor WA-nya sahabat pembelajar. Kita akan langsung masukkan. Perkenalkan, nama saya Jessica. Hari ini akan memandu seminar online kita pagi hari ini. Baik sahabat pembelajar, seminar online kita pagi hari ini menghadirkan tak lain dan tak bukan yaitu Bapak Halim Siang yang tentunya sudah hadir di tengah-tengah kita. Beliau merupakan co-founder of Ray Institute, Center for Fitness Excellence, promotor hidup sehat yang bermisi mengajak, mengedukasi, dan mencerahkan sebanyak mungkin orang untuk hidup sehat lebih awal dalam upaya mewujudkan kualitas hidup lebih baik dan usia harapan hidup lebih lama. Selamat pagi Pak Halim, apa kabar Pak Halim? Selamat pagi Bu Jessica, selamat pagi sahabat pembelajar semua. Kabar saya syukurlah baik, semoga semuanya juga dalam keadaan yang baik. Amin. Oke Pak Halim, tema seminar online kita pagi hari ini adalah ini termasuk proteksi dari dalam ya, bagian dari proteksi dari dalam, build a leaner, stronger and younger you. Wah, keren sekali ini. Nah, adalah takdir berjalannya waktu berarti bertambahnya umur. Adalah nasib bagaimana kita memilih untuk bertambah tua. Mau tunggu sakit baru memulai atau memulai mumpung masih sehat. Wah, luar biasa sekali ini. Nah, sebelum kita mulai, untuk Anda yang ingin bertanya, Anda bisa langsung tulis saja pertanyaannya di chat room ini. Nanti pada saat sesi tanya jawab, kita akan bahas. Atau biar lebih seru, nanti boleh open mic-nya. Nanti langsung bicara dengan Pak Halim. Nah, baik Pak Halim, kayaknya udah nggak sabar lagi nih semuanya. Bagaimana sih penjelasan mengenai proteksi dari dalam, build a leaner, stronger, and younger you? Silakan Pak Halim. Baik, Bu Jessica, terima kasih. Saya izin share screen, kebetulan selalu bikin presentasi. Jadi ada yang bisa dipresentasikan. Ya. Oke. Ya. Proteksi dari dalam, build a leaner, stronger, and younger you. Jadi membangun diri kita yang lebih lean, lebih rendah lemak maksudnya, lebih kuat dan tentu lebih muda. Kenapa selalu saya tulis proteksi dari dalam? Karena proteksi dari luar sudah kita jalankan. Ya seperti yang kita ketahui hasilnya mungkin ya so-so ya. Dan proteksi dari dalam yang sebenarnya yang perlu kita lakukan. Karena proteksi dari luar sekali lagi itu baik adanya dan perlu kita lakukan dan harus kita ikuti peraturan protokol yang ada. Tetapi jangan lupa bahwa di dalam tubuh kita yang demikian kompleks ya, lebih banyak lagi yang harus kita agungkan, yang harus kita maksimalkan dan optimalkan. Banyak sekali dari kita mungkin akhirnya masuk ke dalam satu arena dunia baru, normal yang baru, tanpa kemampuan membela diri. Jadi atau dengan kemampuan membela diri yang minim, atau bahkan sebenarnya punya kemampuan bela diri, ironisnya nggak tahu bahwa dirinya memiliki kemampuan itu. Nah, makanya kenapa tidak kita ketahui kalau sekarang ada promo atau kampanye tak kenal maka tak kebal, saya akan bilang hal yang sama terhadap bukan barang dari luar, bukan injeksi dari luar, bukan produk dari luar, tetapi apa yang Tuhan sudah yang maha hebat, yang maha kuasa ini telah berikan, tanamkan ke dalam tubuh kita. Alangkah sayangnya, alangkah sia-sianya apabila anugerah tersebut tidak kita ketahui, kita miliki sehingga tidak kita ketahui untuk kita manfaatkan semaksimalnya. Jadi ini adalah pesan yang sebenarnya mengapa selalu proteksi dari dalam di tengah gencar-gencarnya proteksi dari luar,
supaya ada penyeimbang sedikit dan berjalan bersamaan. Ya, jangan sampai nggak balance. Ya, kita udah proteksi dari luar, udah pakai masker, bahkan ada yang mungkin saking takutnya sama kuman yang ngetren ini, sampai di dalam rumah pun pakai masker dan cuci tangan dan nggak berani keluar satu jengkal pun dari pintu rumah. Ya, jadi kita akan coba untuk mengedukasi masyarakat tentang adanya kemampuan hebat dari dalam diri kita yang bisa kita maksimalkan. Nah, saya langsung masuk nih, yang leaner you, dalam arti membuat tubuh lebih lean, ya, karena kita mengetahui kadar lemak yang tinggi bukanlah satu jalan hidup atau tubuh yang ingin kita miliki sepanjang umur. Selain ya dari luar penampilannya mungkin kurang menyenangkan, kurang nyaman, ya tentunya dari dalam sebagai yang tinggal di dalam tubuh kita, diri sendiri akan merasa kurang nyaman juga, mudah capek, ya, mudah terserang penyakit. Berbagai bukti ya sudah menunjukkan bahwa dari kegemukan ini, ketinggian kadar lemak ini, kelebihan kadar berat badan ini membuat penyakit-penyakit degeneratif yang tidak menular menjadi muncul. Setelah muncul malah membuat kita memiliki komorbiditas terhadap virus, kuman, dan hal-hal lain. Yang justru malah memberi makan kepada peluang, kepada fear, kepada memberi makan kepada rasa takut itu untuk selalu bertumbuh dan menjadi kuat, makin kuat di dalam tubuh kita, ya. Nah, kita tentunya ingin agar fear itu berkurang sebanyak mungkin sampai tidak ada, dan kita yang ada adalah the absence of doubt, ketiadaan keraguan bahwa kita sudah melakukan hidup sehat, pasti tubuh kita lebih tebal, ya. Nah, ini adalah referensi tubuh ideal. Kita memulai part 1. Kenapa? Karena yang ini yang kita kenal dengan parameter body mass index, ya, kadar indeks massa tubuh. Nah, yang pink ini rata-rata mungkin lebih dekat untuk para wanita. Yang hijau ini lebih kepada untuk para pria, karena biasa pria memang mungkin tulangnya lebih berat, mungkin memiliki massa otot lebih tinggi, ya. Sementara wanita mungkin sifatnya lebih halus, tulangnya lebih kecil, dan lain sebagainya, ya. Tapi secara umum, ya adalah ceritanya, ya, sah untuk berada di dalam rentang berat badan seperti ini. Misalnya contoh, dengan tinggi 155 cm, ya adalah sah untuk memiliki rentang berat badan, coba lihat, dari 45,6 ya sampai 57,7. Ya, tentunya kita lihat, makanya yang hijau ini adalah rentang kilo berat badan yang baik untuk dimiliki oleh pria, sementara yang pink lebih cocok, mungkin lebih tepat untuk para wanita. Nah, ini contoh nih, sekarang kita memiliki seorang teman, ya, wanita, tinggi 155 cm, dan beratnya 57 kilo. Kalau kita melihat di sini, 57 kan besarnya udah tinggi di zona normal pria. Tapi katakan, ya karena saya wanita, saya kayaknya memang merasa sih tinggi 155, sorry, dengan berat 57 itu agak tinggi. Saya mau dong turunin dikit ke 50,5 gitu, ya. Jadi ini adalah tabelnya yang memudahkan kita untuk melihat kira-kira saya perlu turun berapa? Oh ya, tingginya kan beratnya 57. Kalau perlu turun ke 50,5, berarti turunnya kan perlu 6,5 kilo. Gitu. Kebetulan teman kita ini memiliki alat pengukur lemak. Kira-kira di badannya ini memiliki kadar lemak 32%. Gitu. Nah, ini adalah yang part 2-nya. Sorry, perlu saya perbaiki, di atasnya tulisannya adalah harusnya part 2. Ya. Nah, kadar lemak yang ideal untuk pria wanita, terutama ini teman kita yang wanita ini, adalah antara 14 sampai 24. Ya, kita ambil 24-nya deh. Gitu. Kan namanya kalau turun pelan-pelan, ambil normal yang paling tinggi dulu gitu. Nah, tadi kadar lemaknya kalau 32%, perlu turun berapa kalau sampai ke 24?
32 kurang 24 dapat 8%. Jadi kita sekarang mengetahui nih, teman kita ini sebenarnya perlu turun 6,5 kilo atau lebih kurang lemaknya turun 8%. Benar nggak kira-kira gitu? Jadi untuk kita semua perlu untuk mengetahui bahwa referensi tubuh ideal ini tidak hanya tidak hanya di indeks massa tubuh, tetapi perlu disandingkan dengan yang namanya kadar lemak, ya kadar lemak dalam tubuh. Nah, keduanya itu harus berjalanan seiringan, tidak cukup hanya salah satu. Ya, makanya di sini saya menganjurkan teman-teman untuk be aware terhadap kadar lemak masing-masing. Kalau masih belum memiliki alatnya, memang alatnya masih kurang familiar, masih jarang tersedia. Kalau tersedia pun harganya masih cukup mahal, jadi terjangkau hanya pada golongan tertentu. Ya, tapi kita tidak perlu berkecil hati. Kalau biasa kita kelebihan berat badan tanpa olahraga, sudah jelas kadar lemak kita umumnya pasti tinggi, gitu ya. Jadi kira-kira hampir seperti itu, atau dalam mereview gaya hidup kita. Kalau berat badan kita tinggi, kita nggak pernah olahraga, kita tidak menjaga makan, ya udah jelas lah gitu ya. Kadar lemaknya masih bisa rendah kayak atlet ya, nggak mungkin ya. Nah ini jadi kita sekarang ke slide selanjutnya nih. Kira-kira apa yang perlu kita lakukan setelah ini? A little more mathematics ya, sedikit matematika lagi untuk teman-teman ketahui. Nah cara menghitungnya gimana? Ini before-nya nih, tadi kita catat berat badan 57 kilo. Kadar lemak 32%. Jadi bobot lemaknya kira-kira berapa? Kita kan memiliki parameter mengatakan kalau dari kontributor berat badan, tentunya yang kita inginkan adalah lemak yang turun, tapi bobot murninya atau di ototnya tetap kalau bisa meningkat. Nah, kita coba hitung dulu nih bobot murninya dan bobot lemaknya. Kalau 32% bobot lemak itu, berapa kilo sebenarnya lemaknya? Itu kan ceritanya otak kita kalau misalnya agak kritis untuk bertanya, pasti akan ke sana gitu. Nah, kita sekarang cari jawabannya. Cukup dihitung aja secara aljabar ya, 32% kadar lemak dikali dengan total berat badannya sendiri, yaitu 57 kilo. Kita dapatkan 18,24 kg lemak. Lalu bobot murninya berapa? Ya tinggal dikalikan sisanya. Ya, kalau 100% adalah total berat badan, kadar lemak 32, berarti bobot murni berapa? 100%-nya dikurang 32. Jadi dapatlah 68%. Kita kalikan lagi dengan 57 kilo. Dapatlah yang namanya bobot murninya itu 38,76 kilo. Lalu di afternya, tadi kan kita bilang perlu turun kadar lemak barunya baiknya di 24%, ya. Kira-kira di berapa nih? Coba. Ya, dengan berat badan 50,5. Nah, kita coba sandingkan semua angkanya. 24% bukan kali 57. Teman-teman perhatikan arah kursor saya, ya. Kursor saya bukan di 57, tapi 24 ini adalah ke 50,5. Dari situ kita kalikan, dapat bobot lemaknya adalah 12,12 kilo bobot lemak, dan bobot murni baru adalah 38,38 kilo. Nah, kita melihat sebenarnya di sini ada terjadi penurunan berapa banyak total dari 6,5 kilo ini. 6,5 kilo ini dikontribusikan pada ya, itu tadi nongol sebentar, saya jadi nggak bisa melihat. Turun lemaknya adalah 18,24 tadi dikurang 12,12. Jadi yang turun lemak adalah 6 kiloan, 6,12. Terus bobot murninya turun berapa? Nah, yang itu 38,76 kilo dikurangi 38,38. Dapatnya adalah 0,38. Loh, tadi Mas Salim bilang bobot murninya jangan turun. Iya, memang baiknya memang begitu. Tapi mungkin di sini karena olahraga juga membakar yang namanya glikogen, dan kita membakar gula di sistem energi tubuh kita, membakar glikogen yang ada di dalam otot, dan glikogen itu mengikat pada air. Setiap gram glikogen yang ada di dalam otot
mengikat 2,7 sampai 3 gram kilo air. Jadi kalau kita membakar glikogen yang kita pakai untuk kontraksi otot, kita push up, kita squats ya, glikogennya banyak yang mulai terbakar, terpakai. Jadi air yang terikat itu kan nggak bisa, nggak ada lagi tempat untuk mengikat karena glikogennya sudah terpakai, gitu. Nah, glikogennya sudah meninggalkan si airnya yang tersisa di badan mau nggak mau harus terbuang ya. Nah, mungkin dari situ adalah lebih kurang yang mungkin 0,38 kilo. Jadi ceritanya kira-kira seperti itu. Sehingga kita dapat nih yang namanya nih secara bertahap dari yang 57 kilo kita ke 50,5 dulu. Ceritanya berat badan ideal yang tertinggi untuk wanita. Untuk yang tingginya 155 ya. Kira-kira seperti itu. Bukan satu ke salah juga kalau ternyata beratnya di 51 ya, jangan salah, saya nggak bilang begitu, lebih pada ini hanya acuan kasar ya untuk teman-teman bisa ikuti dan you should be on the right track gitu kira-kira kalau sudah mengikuti acuan ini. Nah, jadi berat yang perlu diturunkan adalah 6,12 kilo dengan bobot murni mungkin sedikit turun dari air ya, karena yang terikat dari glikogen sudah kita turunkan. Next, nah ini linear U nih. Kalau saya boleh ditanya, ini caranya gimana dong? Balik lagi, saya kan ceritanya nih, ya kan guru, bukan guru lah ya, pengajar, coach untuk transformasi fisik. Nah, menurut saya dari pengalaman yang ada, dari pengalaman coaching maupun pengalaman menjalankan gaya hidup yang ada, yang paling cepat itu memang yang namanya dan paling sehat juga menurut saya adalah yang paling aman terutama. Aman karena apa? Low impact, non impact, tidak terjadi benturan dan dentuman kepada persediaan. Kemudian sehat juga karena apa? Melibatkan pengaturan pola makan dengan orientasinya pada nutrisi yang lengkap, kecukupan kalori atau sedikit kalori defisit, kecukupan gizi, dan tentunya timing makan yang baik seperti yang dilakukan dalam intermittent fasting gitu ya. Sehingga penggabungan semuanya diharapkan memiliki menghasilkan tubuh yang lebih leaner, stronger, and younger itu ya. Makanya aktivitasnya adalah apa? Olahraga. Olahraga boleh apa aja? Iya boleh apa saja. Tapi memang akan lebih bagus kalau kita bilang melibatkan yang namanya pengencangan otot ya. Jangan takut sama otot, ada 610 otot rangka yang ada di dalam tubuh kita, dan itu semua diberikan untuk kita latih dan perkuat. Ada datang dengan ibarat kalau kita terima beli HP ya, beli HP baru gitu, sahabat belajar, Bu Jessica. Kalau beli HP baru ada nggak cara pakainya? Ya harusnya biasa ada gitu ya. Ada manualnya, manual book. Manual booknya ada Pak? Iya, manual booknya. Nah, manual book otot kita menyebutkan di halaman pertama, ya kan, pakailah ototmu, kuatkanlah. Karena apa? Kalau kamu biarkan dia akan turun, baik di dalam massa ototnya maupun dalam kekuatannya dan fungsinya. Jadi untuk tetap bisa berfungsi baik tubuh kita, kuatkanlah gitu. Jadi nggak ada pilihan gimana caranya saya diamin otot saya tapi otot saya kekuatannya nggak turun, nggak bisa ya. Itu sudah bahkan boleh dibilang law of the body, one of the laws of the body. Salah satu hukum dari memiliki tubuh ini adalah punya otot, punya jantung, kuatkan. Karena kalau tidak dikuatkan maka akan dilemahkan, diambil darimu semua kualitas baiknya. Sesederhana itu ya. Nah, itu yang namanya kita bilang takdir. Ya, takdir sudah kita diberikan hukum itu, aturan itu, dan kita udah nggak bisa kemana-mana. Tapi nasib kita adalah memanfaatkan peraturan itu, patuh pada peraturan itu untuk keuntungan kita masing-masing. Ya. Nah, ini dia linear U. Saya hanya akan mempresentasikan satu studi saja. Ya, di sini di Austria. Institute for Sports Medicine di Alpine Medical and Health Tourism University of Health Sciences for Health Sciences ya. Jadi ini di Austria tahun 2010 mereka mempublikasikan dan mengatakan, look bisa loh latihan pengencangan otot
sebagai treatment dan terapi untuk obesitas. Nah, jadi benar sekali lagi yang saya sampaikan bahwa untuk badan yang lebih lean, ya lebih gampang menggunakan latihan pengencangan otot. Kenapa? Aktivitas pengencangan otot itu sendiri, waktu olahraga sudah membakar kalori. Sesudah olahraga membakar kalori lebih tinggi lagi daripada baseline dan bahkan lebih lama daripada kegiatan aerobik. Kalau misalnya aerobik, sesudah aerobik, pembakaran baseline sesudah olahraga biasanya 3 jam udah gitu langsung balik ke baseline. Kalau latihan pengencangan otot itu baseline-nya meningkat 24 jam ke depan gitu ya. Secara visual mungkin akan lebih menarik kalau saya minggu depan membahas lagi sedikit banyak tentang resistance training. Ya, secara visual nanti, jadi semua slide saya, presentasi saya, ada konektivitasnya. Tapi you can join anytime, mengajak teman-teman join anytime untuk mengikuti langsung di satu presentasi pun akan semoga bisa mengerti. Gitu. Jadi tidak harus ikut dari sesi awal dulu atau seri awal dulu. Stronger You. Nah, ini juga Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports. Ya, di sana juga disebutkan dampak dari latihan pengencangan, latihan resistance dengan resistensi, dengan beban, dengan load atau beban yang heavy atau moderat untuk massa otot, kekuatan bahkan di elderly, di kaum lansia. Ini adalah suatu studi meta-analisis. Meta-analisis itu adalah menyimpulkan atau menarik garis benang merah yang tebal, mencari kesimpulan yang sama dari minimal 5 atau 10 penelitian ilmiah. Jadi ini hasilnya lebih solid lagi kalau kita bilang suatu meta-analisis ya, karena sudah melibatkan benang merah kesimpulan dari berbagai studi menjadi satu dan menemukan kesamaan. Itu bahwa latihan beban bisa loh untuk meningkatkan kekuatan dan massa otot di lansia. Kalau di lansia bisa, yang hormonnya sudah lebih rendah, yang tulangnya sudah lebih keropos, yang sudah lebih rental lah secara kognitif dan motorik juga. Apalagi untuk kita yang masih muda, gitu loh. Mumpung masih punya, dimanfaatkan. Ya, buruan, gitu maksudnya ya. Dan younger you itu kita ambil parameternya salah satu adalah growth hormone. Untuk Bu Jessica ketahui dan sahabat pembelajar di sini, ya kalau kita kadang suka melihat, oh ya, atau mendengar teman kita pergi ke yang namanya klinik anti-aging. Pernah dengar nggak Bu Jessica? Nggak pernah, belum pernah Pak. Oh, belum pernah. Ya, temannya masih muda-muda ya. Jadi sudah bagus tidak bergaul dengan orang tua dan lansia. Iya, tapi nggak salah juga ya. Saya banyak bergaul sama lansia nih, makanya. Makanya saya ceritanya pernah dengar nih, ada bahkan sekarang anti-aging klinik itu ramai didatangi ya untuk mendapatkan yang namanya suntikan hormon pertumbuhan ya. Salah satunya adalah hormon pertumbuhan, sangat populer untuk wanita. Mengapa? Karena hormon pertumbuhan membantu produksi kolagen dalam tubuhnya, membuat penampilan awet muda, dan biasa berdekatan dengan dunia kecantikan. Ya, kemudian juga growth hormone ini adalah sebenarnya adalah hormon yang diproduksi banyak oleh remaja. Ya, remaja, orang-orang di usia remaja, growth hormone pertumbuhannya banyak sekali atau produksinya banyak, dan makanya mereka kulitnya kencang ya, tidak ada keriput ya, dan itu yang diminta gitu dan diberikan di anti-aging klinik gitu. Nah sekarang gimana kita bisa nggak di usia yang sudah bertambah ini, yang sudah mungkin ada yang 30-an, ada yang 40-an, ada yang mungkin 50-an, bahkan ada yang udah 70-an ya, kalau mendengarkan seminar ini, masih bisa nggak sih growth hormone didapat tanpa suntikan? Oh bisa, memang growth hormone ini bisa diproduksi oleh badan kita sendiri, gitu ya. Tempat memproduksinya kalau tidak salah ada di hipotalamus ya, di bagian kecil di bawah otak kita ya, di dasar, di base dari otak kita ya.
Di sana memproduksi growth hormone ya. Di sini di studinya menemukan bahwa growth hormone release during acute and chronic aerobic dan resistance exercise ya. Recent findings ini bahkan sebenarnya sudah ditemukan tahun 2002. Untuk pria dan wanita, teman-teman bisa perhatikan. Kalau kita lihat nih, baseline-nya lebih kurang ada di angka berapa? Kalau angkanya di 5 mikrogram per liter, ya, levelnya nih. Kursor saya hilang. Nah, ini di 5 mikrogram, ini kalau saya boleh secara konservatif katakan mungkin ini 1 sampai 2, ya. Nah, kalau ini kan 10 angkanya. Kita katakan 2 deh, gitu. Kalau ini adalah 2 mikrogram per liter darah, konsentrasi growth hormone yang ada di dalam darah lebih kurang 2 mikrogram. Waktu berolahraga dimulai lebih kurang pukul 8 pagi, coba sahabat pembelajar, Bu Jessica perhatikan berapa naiknya sampai ke 20, ini katakan ada 22 enggak nih Bu? Atau 22 setengah, 23? Iya, mungkin 22 atau 21 ya Pak itu ya? Iya, minimal ya, bahkan karena ini sudah di tengah-tengah antara 20 sama 25. Jadi terjadi kenaikan dari 2 sampai ke 22. Berarti ada peningkatan 11 kali lipat. Itu berapa? 1.100% dari baseline. Gitu. Jadi peningkatannya signifikan sekali dan itu kita bisa munculkan produksinya dari aktivitas latihan beban, termasuk juga ada aerobik boleh. Gitu. Bisa dibayangkan begitu mudah dan murahnya, tidak harus ke klinik. Kalau kita tanya, saya nggak tahu sih kalau ada dokter di sini mungkin bisa memberikan sedikit jawaban. Kira-kira ada suntikan growth hormone yang diberikan itu bisa memberikan peningkatan 1.100% enggak? Dan kalau dan berapa sih sekali suntik itu harganya? Ya kalau saya boleh tanya seperti itu. Karena tahu saya kalau tidak salah suntikan growth hormone itu mungkin antara 2 sampai 4 international unit. Ya, 2 sampai 4 international unit. Dan itu mungkin bahkan juga di mikrogram. Jadi kecil sekali. Jadi hanya lebih kurang mungkin sedosis 5 di sini nih Bu. Dosisnya mungkin menaikkan 5 aja gitu. Kemungkinan tebakan saya ya. Kalau dari misalnya dosisnya itu pure 2 sampai 4 mikrogram disuntikkan ke dalam pembuluh darah kita langsung, kemungkinan meningkatnya adalah lebih kurang di 5, bukan di 20 seperti di sini ya, di olahraga. Tapi tebakan saya bisa dibayangkan betapa hebatnya sistem yang telah diberikan kepada kita, yang Tuhan telah berikan kepada kita untuk membuat awet muda. Hanya nasib, balik lagi, nasib kita yang kita tentukan mau atau tidak untuk memanfaatkan. Jadi ini kabar yang sangat baik, terutama untuk wanita yang ingin awet muda. Lakukan latihan beban ya, jangan takut gitu. Ingin awet muda, kulit lebih kencang, produksi kolagen lebih banyak, organ-organ juga lebih awet ya. Jadi meremaja, semuanya bisa kita dapatkan dengan kegiatan olahraga. Latihan beban sendiri bagus, kombinasi dengan aerobik bagus juga ya. Olahraga berapa banyak? Nah, ini salah satu slide yang cukup populer nih, teman-teman sahabat Indonesia Belajar semua juga mungkin sudah sering lihat. Ini saya list nih, ceritanya jumlah ada 168 kotak di sini. Satu minggu ya adalah 7 hari kali 24 jam. Ini ada 7 hari dari Senin sampai Minggu, ada 24 jam ke bawah. Ya, pukul 1 sampai pukul 24. Kita olahraganya berapa banyak? Cuma minta 4 sesi. Masing-masing setengah jam. Katakan ini kita bangun hari Senin di pukul 5.30. Kita olahraga sampai pukul 6 aja. Udah gitu baru kita mandi, kita sarapan, dan lain sebagainya ya. 4 kali aja begitu. Nah di hari Minggu juga ada sekali lagi ceritanya di jam 3 sampai 3.30 atau jam 2 sampai 2.30. Kenapa? Mungkin hari Minggu malamnya masih ada kondangan. Jadi lebih baik dibakar dulu sedikit sebelum ada masuk yang banyak gitu ya. Kan biasa seperti itu, kita cukup hanya
gunakan 2 jam total dari 168 jam yang ada. Dan itu kalau kita matematikakan, persentasekan, itu menjadi hanya 1,2% dari total waktu kita. Berarti masih ada 98,8% waktu kita untuk kita pakai aktif untuk kegiatan lain. Jadi kalau bilang tidak ada waktu, coba kita cek lagi. Benar nggak ada waktu atau nggak ada niat gitu ya. Karena ini sedikit sekali. Kita bersosial media aja dalam seminggu mungkin sudah lebih waktunya dari 2 jam. Ya. Bahkan ada yang mungkin 2 jam per hari gitu ya. Nah itu bisa gitu. Kenapa nggak kita berikan waktu sedikit untuk ini olahraga, untuk yang namanya mendapatkan peningkatan growth hormone ini. Kembali lagi, kalau kita tanya, ini berapa harganya kalau sekali suntik? Jutaan. Ya, mungkin harganya bisa jutaan. Nah ini kita malah bisa hemat dan dapat lebih banyak. Gitu. Kan ini yang namanya hidup sehat adalah keuntungan terbesar. Nah ini salah satunya nih. Ya, daripada kita males-malesan terus datang ke klinik minta disuntik menghabiskan jutaan, sama mending kita olahraga di rumah dan dapat lebih banyak gratis lagi. Nah kalau itu kurang menguntungkan, saya udah nggak tahu lagi deh, ya nggak. Sahabat pembelajar misalnya beli bakso, ya ceritanya bakso goreng, ceritanya ya kan ada bakso goreng. Nah membeli bakso goreng, satu bakso harganya 10.000, ya beli 5 keluar biaya 50.000 ceritanya di toko A. Nah sekarang di toko B, baksonya harganya 5.000, lebih besar, lebih enak, dagingnya lebih banyak, lebih bersih lagi dibuatnya, disegel dan lain sebagainya. 5.000 per butir. Berarti dengan 50.000 dapat berapa di toko B? Dapat 10 baksonya, ya. Nah, di toko A dapat 5 bakso, di toko B dapat 10 bakso. Baksonya lebih bagus lagi yang di toko B. Lebih besar, lebih banyak. Kira-kira berapa orang di sini yang pengen beli dari toko A? Nggak ada, Pak. Iya, mungkin di mute ya, Bu Jessica bisa mewakili. Nggak ada iya, ya? nggak Semuanya ada sih, inginnya Pak. ke toko B dong. Toko B. Nggak mau rugi dong. Gitu. Setelah cek toko sebelah gitu ya. Nggak mau rugi dong. Nah ini kan persis sama. Dapat lebih banyak, gratis. Daripada dapat lebih sedikit bayar. Nah, harus keluar lagi. Yang ini bisa dilakukan di rumah. Gitu. It's a no-brainer istilahnya ya. Ini udah nggak perlu dipikir lagi, no-brainer, otak nggak perlu berpikir untuk milih begini yang terlalu gampang, gitu istilahnya. Nah, saya bingung makanya, kenapa kita yang lebih gampang, yang lebih menguntungkan ini, kok banyak yang nggak mau, gitu loh. Apa karena mereka belum tahu kemampuan kehebatan tubuh ini? Makanya proteksi dari dalam, makanya ada kegiatan ini, seminar ini untuk mengedukasi dan mengabarkan, ya. Jadi maksudnya seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah memperpendek jendela makan. Ya, kita sudah cukup mengenal dengan yang namanya intermittent fasting. Cukup baik ya, sangat efektif untuk meningkatkan atau memunculkan satu mekanisme di dalam tubuh yang namanya autofagi. Ya, autofagi itu berpotensi untuk memproduksi growth hormone lebih banyak lagi. Nah, tambahan lagi gitu ya, bisa memproduksi growth hormone setelah dari olahraga, ternyata dari mengatur pola makan dengan memperpendek jendela makan, jumlah jam di dalamnya, di mana di dalamnya kita makan, malah memproduksi lebih banyak growth hormone. Ya, kemudian juga membuat tubuh kita mencari makanan dari dalam karena nggak dapat dari luar, proteksi dari dalam untuk mencari makanan dari dalam, dan ternyata yang dimakan apa? Bakteri-bakteri yang merugikan. Kuman, parasit, jamur, kista, tumor, sel kanker, semuanya dimakan, didaur ulang menjadi nutrisi yang bagus untuk tubuh. Nah,
ini ini luar biasa, dan ini bukan 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 hoax ya, bukan hoax, karena sistem autofagi ini studi yang menemukan atau menyusun akan keberadaan autofagi yang ada di dalam tubuh kita sudah mendapatkan penghargaan hadiah Nobel di tahun 2016. Ya, jadi kita tahu bahwa hadiah Nobel itu, penghargaan Nobel itu merepresentasi penelitian yang signifikan, breakthrough untuk kemajuan peradaban manusia. Jadi luar biasa sekali sistem ini, dan bisa kita kembali lagi lakukan sendiri secara mandiri di rumah. Proteksi dari dalam bergantung kepada diri sendiri, bukan kepada orang lain. Kalau bergantung pada diri sendiri adalah apa yang dinamakan apa? Mandiri. Ya, warisan dari pola hidup sehat adalah kemandirian. Kita lakukan dengan mandiri, kita mendapatkan tubuh yang kuat, maka dan sehat, kita umur berharap lebih panjang, di usia tua pun kita tetap mandiri. Maksudnya seperti itu, ya. Ini adalah jendela jam 12 jam makan, 12 jam puasa. Memanfaatkan tidur katakan 7 sampai 8 jam di saat puasa itu. Kalau ambil 8 jam aja total puasanya, udah kemakan tidur 8 jam, jadi tinggal 4 jam. 4 jam berarti kita gunakan di 2 jam sesudah tidur dan sebelum tidur. Gitu aja, gampang, udah langsung terbentuk. Ya, jendela makan yang pertama ini. Nah, kalau sudah kuat, sudah lebih mahir, setelah melakukan 12 jam, coba ditambahkan jadi puasanya 16 jam. Ya, jendela makannya hanya jadi sekarang 8 jam saja. Bagaimana caranya? Kembali lagi, kita manfaatkan jam tidur 8 jam. 8 jam jam tidur, berarti ada sisa berapa? 8 jam lagi. Coba 4 jam sebelum dan 4 jam sesudah. Gitu, 4 jam sebelum tidur kita berhenti makan, 4 jam sesudah tidur kita berhenti makan juga. Ini hanya contoh, ya. Nah, ini skemanya yang ada di samping ini, teman-teman bisa baca sendiri. Kemudian ada jam perpendek lagi jendela makan yang ketiga. Nah, yang ketiga ini, wah, kalau ini udah expert gitu ya. Saya pun sekali-sekali ketemu ini, puasa 20 jam, jendela makannya hanya 4 jam. Itu saya lakukan kalau tidak salah seminggu sekali, ya, atau kadang 2 minggu sekali. Ya. Saya juga melakukan ini, ya, 2 minggu sekali. Ya, ini memang lebih berat. Saya kadang suka menggunakan kopi, ya, untuk menahan lapar. Oh, kopi boleh masuk? Iya, kopinya kan tanpa kalori, ya. Kopinya itu tidak ditambahkan gula dan tidak memicu insulin, gitu. Jadi masih bisa masuk. Jadi kalau teman-teman mau juga, mungkin kalau bisa, kalau belum kuat, mungkin pas 2 jam menjelang buka, boleh deh, gitu. Misalnya masuk sedikit yang lebih tinggi lemak dan protein dan tidak memicu yang namanya insulin. Berarti jangan makan karbo, khusus pure protein dan lemak aja. Salah satu yang paling bagus apa? Telur utuh. Misalnya makan telurnya 2, ya, kuningnya 2, putihnya 2. Nah, itu bisa. Ya, ini adalah sistem cara untuk belajar melakukan intermittent fasting yang puasanya 20 jam. Nah, saya juga sering melakukan itu. Secara umum, intermittent fasting yang nomor 2 ini, puasa 16 jam, jendela makan 8 jam, saya lakukan bahkan bisa setiap hari sudah selama 1 tahun terakhir. Nah, kemudian waktu jam makan ini, jendela makan yang sudah ada ini, apa yang kita isi ke dalam tubuh kita? Ini dia, sayuran aneka warna, ada lauk, ya, protein medium lemak, ada protein rendah lemak, dan ada sedikit karbohidrat. 1-2-1-2 itu apa? Itu urutan makan, ya. Urutan makannya adalah apa? Sayuran dan lauk dimakan duluan. Loh, tapi kan asin. Lah, saya kan suruh asin-asin. Kembali lagi, ya. Kita mandiri. Mandiri berarti apa? Ya, kalau bisa, kita yang mempersiapkan makanan kita sendiri. Kita yang masak sendiri. Kalau kita yang masak sendiri, garamnya siapa yang taruh? Diri sendiri. Kalau diri sendiri, siapa yang suruh kasih banyak?
diri sendiri juga ya. Tapi bisa nggak diri sendiri menyuruh untuk ngasih sedikit? Bisa ya, kita kasih sedikit saja, bumbu sedikit aja. Bahkan kalau mau taruh MSG silahkan, nggak apa-apa, sedikit. Asal apa? Cukup enak, cukup dinikmati untuk kita makan tanpa nasi ya. Nanti setelah kita makan, kan kita sering bilang kalau makan itu udah lapar nih kan, karena menjalankan intermittent fasting gitu ya. Pas mau makan kan lapar, pas mau makan lapar, kan kita jadi emosional katanya, mencari karbo. Nah ini triknya, justru kita makan dulu, kita sedikit paksakan diri kita makan lauk yang enak, sayur yang enak, sedikit garam, cukup untuk memicu rasa biar nggak tawar lah gitu ya. Saat kita sudah melakukan itu, setelah cukup kenyang kita bertanya, karbonya mau masuk nggak? Gitu. Jadi sayurannya, lauknya kita makan 2/3 dulu. Sisakan 1/3 masing-masing, kita baru bilang, ini nasi belum kesentuh. Mau saya masukkan ke piring apa enggak? Oh iya mau deh, karena nanti ada olahraga. Ya masuk, nggak apa-apa. Minimal perutnya sudah cukup penuh, sudah cukup kenyang, sehingga ruang untuk menerima karbo juga sedikit gitu loh. Jadi ini adalah satu trik manipulasi cara kita makan. Kebetulan banget yang namanya sayuran dan lauk yang protein adalah juga nutrisi yang lebih dibutuhkan daripada karbohidrat oleh tubuh kita. Bayangkan betapa bagusnya ide ini, karena apa? Yang kita butuhkan lebih banyak, kita masukkan lebih banyak dan terlebih dahulu. Kurang bagus apanya ide ini gitu loh. Jadi coba aja. Misalnya kalaupun sahabat pembelajar tidak melakukan yang lain-lain, tips lain-lain dalam presentasi ini dan cukup melakukan ini aja, turun 2-3 kilo itu gampang. Gula darah bagi yang punya diabetes pun langsung turun. Apalagi semuanya dilakukan. Olahraga cuma minta 2 jam, 4,5 jam, kemudian menggunakan pola makan seperti ini, menjalankan intermittent fasting 12 jam puasa, 12 jam jendela makan. Ya, lakukan aja begini. Coba dibikin rapi di 3 aspek itu. Saya jamin bulan depan kita ketemu jadi lebih muda, lebih awet muda, lebih kuat, lebih lean, ya. Semuanya seperti yang kita sampaikan sebagai judul seminar hari ini. Ya, jadi memang benar. Tadi takdir ada di tangan Tuhan, tapi nasib ada di tangan kita. Kita diberikan free will, kehendak bebas dalam menentukan pilihan kita, termasuk dalam memutuskan untuk menjalankan kebiasaan hidup yang lebih sehat. Saat free will ada di tangan kita, yang bertanggung jawab adalah diri kita sendiri. Kita tidak bisa lagi mengelak untuk menyalahkan masalah kegemukan dan masalah kesehatan kita pada orang lain. Menjalankan kebiasaan hidup yang lebih sehat memang tidak nyaman pada awalnya. Tapi ingatlah, apa yang sering kita katakan sendiri, bahwa kita harus keluar dari zona nyaman untuk bisa tumbuh dan maju. Sekarang saatnya menjalankan apa yang kita ketahui. Seperti kata Bruce Lee, knowing is not enough, you must do. Lagi pula, jangan sepelekan kemampuan dirimu untuk beradaptasi. Apa yang tadinya tidak nyaman, akhirnya bisa menjadi nyaman dan menyenangkan. Demikianlah caranya kita tumbuh. Akhirnya bisa jadi leaner, stronger, and younger. Demikian dari saya, semoga presentasinya bermanfaat, ya, memberikan sedikit informasi untuk teman-teman untuk bisa diterapkan. Kalau misalnya ada yang mau bertanya, silakan saya kembalikan kepada Bu Jessica. Terima kasih. Terima kasih, luar biasa sekali Pak Halim. Oke, bagi sahabat pembelajar, kita akan mulai sesi tanya jawabnya. Mungkin dari sahabat pembelajar jika ingin tanya, boleh langsung saja ketik di chatroom kita atau melakukan open mic-nya. Nah, kebetulan ini sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah muncul. Biar saya bacakan, Pak Halim. Ini dari Ibu Yesi. Halo, selamat siang Ibu Yesi. Coach mau tanya dulu, berat badan saya 70 kilo. Di awal start diet dan olahraga bisa turun dengan cepat. Bulan pertama bisa turun 5 kilo. Dan di bulan-bulan setelahnya agak lebih slow turunnya. Iya. Stagnan juga pernah. Nah, setelah turun ke 58 kilo, ternyata kadar lemak masih 32%. Kalau dari tabel ideal weight memang mesti diturunin lagi ya?
Saya olahraga selain aerobik juga latihan beban. Tips untuk menaikkan massa otot sekaligus mengurangi kadar lemak gimana ya, Coach? Oh ya, usia saya 40 tahun dan tingginya itu adalah 160 cm. Ya, baik Bu Yesi, terima kasih. Selamat ya untuk keberhasilannya udah bisa turun. Ya, Ya. jelas pasti penurunannya kan ya tidak mungkin kita bisa 5 kilo tiap bulan. Nanti kalau 70 kilo habisnya mungkin hanya dalam waktu 5 kilo, 70 bagi ini 14. Nanti 14 bulan udah jadi 0 kilo ya. Ya memang pasti mungkin ada total optimal yang bisa kita turunkan, misalnya jadi berapa gitu ya. Nah, ini mungkin berat badannya sudah ideal di 58, tapi kadar lemaknya masih 32%. Berarti 70 kilo tadi yang turun apa aja? Yaitu takutnya gabungan antara lemak, otot, dan air. Makanya kita perlu lebih tajam lagi dalam eksekusinya. Bagaimana? Kita lakukan aktivitas pengencangan otot, kita cukupi protein kita, sehingga dengan menjalankan kedua hal itu, ada studi yang menemukan bahwa dengan melakukan latihan pengencangan otot, plus waktu diet, cut kalori, tapi proteinnya cukup, maka otot akan ditahan dan tidak akan turun. Dan itu adalah salah satu komponen penting dalam keberhasilan diet. Kemudian yang perlu dijalankan adalah ya kayak tadi, semua presentasi ini coba ditemukan, dipelajari satu persatu bagaimana saya mengadop isi slide ini ke dalam kehidupan saya. Gitu ya, nanti berarti Bu Yesi waktu di grup, saya dalam setengah jam sesudah seminar ini, saya akan bagikan slide yang tadi baru saya presentasikan. Nanti coba dijalankan satu persatu, ya. Dan kalau boleh, urutan aerobiknya mungkin dibalik. Jadi latihan beban dulu baru aerobik. Jadi pas tenaga masih banyak, habiskan tenaganya di latihan beban. Oh, nanti gerakan aerobik saya jelek tuh. Nggak apa-apa, nggak ada yang lihat. Ya, gerakan aerobik bagus dengan badan yang lebih gemuk atau lemak yang masih banyak, bukan prioritas. Yang menjadi prioritas tadi bilangnya apa? Ingin turun lemak sambil pengen menurunkan lemak sambil menaikkan massa otot kan. Nah, lebih penting mana dari gerakan aerobik biar masih kelihatan bagus gitu ya. Jadi kita kembalikan ke prioritas kita. Kadang kita goalnya maunya ini, tapi mau melakukannya dengan cara gerakan aerobik masih kelihatan bagus. Gara-gara berpikiran seperti itu, latihan bebannya di belakang. Akhirnya gara-gara di belakang, waktu aerobik membakar glikogen, waktu latihan beban, bakar glikogen. Glikogennya udah habis di otot. Terus tubuh mencari glikogen dari mana? Nggak dari lemak, dari otot juga. Akhirnya apa? Tubuh memakan ototnya sendiri. Makanya tadi penurunan dari 70 ke 58 itu bisa jadi ada gabungan antara otot, lemak, dan air. Nah, ini kan di akhirnya terjawab di pasalnya semua. Ya, semoga bisa jelas secara mind mappingnya. Kalau tidak, mungkin minggu depan kita bisa bahas nih yang kayak begini. Ya. Siap. Terima kasih, Pak Halim. Terima kasih. Semoga Bu Yesi terjawab. Bu Yesi, jika ada pertanyaan selanjutnya mungkin boleh langsung chat aja atau kita open mic aja. Oke. Pak Halim, ini udah ada lagi dari Ibu Era. Halo Ibu Era. Member saya wanita 40 tahun, tinggi badannya 155, berat badannya 50 kilo. Body sudah bagus, tetapi karena wajahnya tirus, kelihatan kurus dan kurang fresh. Akhirnya ketika dinaikkan 3-5 kilo baru kelihatan lebih fresh. Sedangkan berat badannya sedikit di atas normal. Bagaimana menurut Coach dengan kasus tersebut? Oh iya, baik. Terima kasih Bu Era. Ya, untuk membernya saya rasa kembali lagi naik 3-5 kilo itu naiknya apa? Gitu ya. Kalau naiknya malah lemak, saya yakin status kesehatannya akan lebih rendah walaupun kelihatannya lebih fresh gitu ya. Karena kita perlu melihat di sini bahwa kan ini kan sudah meraih berat badan yang cukup idealnya ya. Kalau naik 3-5 kilo lebih fresh mungkin hanya karena kulitnya ketarik gitu ya. Karena kalau virus atau kurang fresh itu memang sementara. Saya mengalaminya juga karena dari awal 2 tahun pertama bahkan waktu saya pertama kali dapat six pack atau memunculkan six pack saya
sampai 2 tahun ke depannya saya masih terus dibilang kamu terlalu tidur, kamu kurang fresh gitu. Sampai akhirnya setelah 2 tahun dengan berat badan yang sama, dengan komposisi otot yang sedikit meningkat dan bahkan lemak yang lebih rendah, akhirnya saya mulai kelihatan lebih fresh gitu. Jadi ini soal seberapa lama kita bertahan uh, dari komentar orang. Kadang komentar orang itu kan berasa lalu ya. Kan kita sering bilang, jangan peduliin apa kata orang. Nah, kenapa di sini masih kita pedulikan? Gitu, sekali-sekali, yuk kita coba jangan peduliin apa kata orang. Kamu kelihatan lebih pucat deh, atau lebih gak fresh deh, lebih layu deh, kamu lebih seger dulu. Yang ngomong siapa? Yang ngomong yang sirik. Ternyata ya, takutnya yang kayak begitu lagi gitu. Memang apa untungnya kalau kita apa untungnya dia kalau kita kelihatan fresh dan lebih gemuk gitu? Nggak ada untungnya buat dia juga gitu. Jadi kita kadang harus perlu mikir sekali lebih sedikit lebih panjang aja tentang dalam hal mungkin psikologi menerima komentar orang gitu. Kalau saya sih beruntung sekali, saya surround myself ya dalam lingkungan yang baik, teman-teman sahabat yang sehat, dan saya memiliki seorang mentor, seorang Mas Ade Rai, ya juara dunia binaraga. Dia bilang, Halim, kalau ada orang yang berkomentar gitu, diamin aja. Ya, yang tahu Halim sendiri. Kan Halim merasa lebih sehat nggak? Iya. Merasa lebih ringan nggak? Iya. Merasa lebih gesit nggak? Iya. Kenapa? Karena badan saya lebih kuat dengan badan yang lebih ringan. Pantesan lebih gesit. Energi jadi lebih banyak nggak? Iya. Lebih produktif nggak? Iya. Merasa badannya uh, lebih ready anytime nggak? Iya. Ya udah, nggak usah dipikirin apa kata orang. Kamulah yang tinggal di dalam tubuhmu sendiri, dan kitalah the best judge of our own results and of our own habits. Gitu. Semoga bisa menjawab. Setuju Pak Halim, luar biasa sekali. Oke, ini kita lanjut. Oh ya, Ibu Era, semoga terjawab ya Bu Era ya. Nah, ini ada pertanyaan lanjutan dari Bu Yesi. Thanks Coach. Coach, biasanya kalau pagi hari sebelum sarapan saya suka jalan kaki sekitar 45 menit. Soalnya baru udah latihan beban sekitar 30-40 menit. Apakah sudah tepat Coach? Ya, sudah cukup tepat ya. Kalau itu dilakukan 5 hari seminggu ya bagus sekali ya. Tapi sekali lagi, kalau jalan kaki itu untuk bisa lebih optimal, baiknya udah mulai menggunakan yang namanya heart rate monitor ya. Dengan heart rate monitor kita bisa ngecek kita ada di fat burning zone atau tidak. Jangan sampai jalan kakinya karena terlalu rendah intensitasnya, lemaknya tidak terbakar, malah berarti yang terbakar glikogennya. Ya, jadi kita perlu bersiasat di sini, lebih smart lagi dalam berolahraganya. Jadi menggunakan berinvestasi sedikit di smartwatch adalah satu hal yang bagus apabila Bu Yesi ingin tekun meneruskan kegiatan aerobiknya. Oke. Terima kasih Coach. Semoga terjawab Bu Yesi. Ini ada dari Ibu atau Bapak Tarin. Siang Pak Ibu Tarin. Halo Ibu Tarin. Siang Pak Halim, saya wanita usia 58 tahun. Tinggi badannya 159, berat badannya 42 kilo. Bagaimana menguatkan otot dan menambah bobot tubuh Pak? Saya juga tidak berolahraga. Mohon bimbingannya. Terima kasih. Saya sebaiknya olahraga apa ya Pak Halim? Terima kasih. Iya, Bu Tarin. Terima kasih, Bu. Nah, Bu Tarin sepertinya baru nih ya. Jadi, nanti masuk ke dalam grup, ya. Baru kita bisa presentasi ini bisa dicoba, diterima dan dipelajari, dibaca, kemudian diterapkan, gitu ya. Karena, sekali lagi, udah membaca, belum tentu memiliki hati atau pikiran yang terbuka untuk menerima. Nah, kalau udah bisa menerima pun belum tentu mau menjalankan. Jadi mesti menjalankan. Jadi tahapnya banyak nih gini. Tapi apalagi Bu Tarin yang sudah bertahun-tahun tidak berolahraga, jadi perlu memulai dengan titik awal, titik nol yang sedikit lebih sulit. Ya, lebih sulit, tapi minimal mungkin tahap pemulanya sedikit lebih lama. Jangan berkecil hati ya. Usia 58 masih sangat memungkinkan untuk menghasilkan yang namanya tubuh yang lebih awet muda, lebih kuat, dan lebih lean. Ini sih saya lihat sudah cukup lean sebenarnya.
Taring tingginya hampir 160, beratnya di 42 kilo. Jadi memang perlu meningkatkan berat badan. Tapi berat badan yang mau dinaikkan apa yang sehat? Lemak, air, tulang, otot, atau organ. Ya, kalau kita bahas, biasanya yang baik untuk naik itu adalah otot. Jadi makanya latihannya pengencangan otot yang seperti yang disampaikan. Nanti untuk olahraganya mungkin kita bisa bahas kalau Bu Tarin sering tune in ke seminar Indonesia Belajar ini, terutama yang untuk sesi dari saya, akan lebih banyak tips lagi untuk aktivitas pengesangan ototnya. Ya. Siap. Terima kasih Pak Halim. Bu Tarin, mungkin kita boleh minta nomor WA-nya ya. Bu Tarin boleh langsung chat aja di chat room. Nanti kita akan langsung masukkan ke WA grupnya kita. Ya. Nah, oke Pak Halim. Tadi saya tertarik mengenai ini Pak Halim, growth hormone yang disuntikan ke dalam tubuh kita. Nah, dari Pak Halim sendiri, apakah growth hormone tersebut itu sehat Pak Halim? Maksudnya bagi orang-orang yang misalnya tidak berolahraga, dia malah menyuntikkannya ke dalam tubuhnya mereka, apakah sebetulnya itu bagus untuk tubuhnya mereka Pak Halim? Ya, sebenarnya itu kan menjadi satu perdebatan. Ya, kalau saya sendiri akan mengatakan kalau kita bergantung dari sesuatu dari luar, ya kan, itu bukan kemandirian namanya. Gitu. Apalagi dengan harga yang cukup mahal, akan ada waktu di mana kita nggak tahu, keuangan kan naik turun. Bagaimana kalau kita suatu saat sudah tidak mampu? Kan gitu ya. Atau bagaimana kalau ternyata itu nanti bukan lagi menjadi prioritas. Apa kita mau kedepankan, kita ini misalnya, oh saya mau tetap nyuntik nih jutaan, tapi hari ini saya rela deh nggak makan. Gitu. Orang rumah saya, istri, anak, atau suami saya nggak makan demi saya bisa menyuntikkan hormon seperti ini ke dalam tubuh saya. Gitu. Ya, saya rasa akan ada titik di mana kita mungkin bisa menanyakan hal seperti itu, bukannya saya nyumpain ya, tapi lebih kepada mengantisipasi. Nah, ini mentality kita yang perlu kita develop di sini, bahwa ya sure, bagus ya dapat dari luar dan segala macam gitu. Tapi kan bukan untuk semua orang gitu. Kalau seluruh orang Indonesianya bisa sehat, bisa sejahtera, dan punya waktu untuk berolahraga, mengapa tidak gitu loh. Ya, mendapatkan dari itu seperti seolah-olah seperti ini Bu. Misalnya saya nggak mau olahraga, saya nggak mau atur pola makan, saya mau kulit saya selalu kencang. Ya udah gampang kan. Tadi kan naik 35 kilo aja udah seolah-olah kelihatan lebih fresh. Yang ini setelah naik 3 kilo lebih fresh, terus kemudian pakai skincare yang jutaan, ntar jadi kulitnya kayak mutiara opa oma gitu. Seperti kulit Korea. Akhirnya oh ya udah, bergantungnya ke sana aja. Yang penting saya cabi-cabi dikit gitu biar kelihatan fresh, terus saya tambah lagi kilau-kilau. Saya rasa ya silakan kalau mau arahnya ke sana ya, tapi balik lagi, kesehatan itu dari dalam. Yang kita bisa berkosmetik ya boleh ya, bahkan bagi yang mau sedot lemak boleh ya, tapi balik lagi kalau kita sedot lemak pun ya, lemak di bawah kulit memang bisa turun karena disitulah yang tersedot. Tapi waktu cek darah, hasil cek darahnya masih sama atau udah membaik? Kira-kira Bu Jessica, medical check up nih, ya kan, menurunkan lemak kan bisa nih dengan cara menyedot lemak nih. Betul. Iya kan? Hampir sama dong, meningkatkan growth hormone bisa juga dong dengan ke klinik minta suntikan. Ya lebih kurang saya mengambil analoginya sama nih, gitu. Mengandalkan sesuatu dari luar. Satu misalnya suntikan hormon, satu lagi adalah prosedur non medis sedot lemak yang sifatnya kosmetik. Nah, kedua ini kan ibaratnya sama nih, gitu. Jadi sekarang saya jadi mau nanya gitu. Kalau saya misalnya Bu Jessica atau siapapun sahabat pembelajar melakukan aktivitas sedot lemak, ceritanya habis 50 juta untuk sedot lemak di pinggang, biar pinggangnya lebih langsing dan singset, gitu ya. Nah, habis sedot lemaknya kan keluar nih dari badan. Terus waktu medical check up, hasilnya bisa lebih baik? Akan sama saja Kak, Pak.
akan sama saja kan. Kolesterol yang menumpuk di pembuluh darah masih menumpuk nggak? Masih, Pak. Lemak yang menumpuk menyumbat di jantung masih menyumbat nggak? Kalau Oh iya, misalnya ada. iya. Harusnya masih ya Pak, karena kan dia kalau sedot lemak itu lemaknya bukan yang di bagian sana ya Pak. Nah, terus pembuluh darah yang kaku, yang rentan retak dan pecah dan akhirnya bisa kena stroke, itu bisa jadi elastis ya? Oke. Kualitas darahnya jadi tambah bagus nggak? Tidak. Enggak. Nah, itu dia. Gitu ya. Jadi bayar 50 juta, 100 juta, 150 juta untuk prosedur seperti ini, sah saja silakan kalau itu pilihan masing-masing. Tapi saya mau nanya lagi, jangan berharap kesehatan gitu dari prosedur kosmetik ini gitu. Makanya kita masih balik. Oh ya, saya baru mau melakukannya kalau saya udah langsing, jadi saya operasi dulu baru mau melakukan. Coba kita tanya orang-orang yang melakukan, kita survei aja berapa yang benar-benar bisa. Atau malah setelah melakukan operasi ini, 2 tahun kemudian dia melendung lagi, berat badannya naik lagi. Gitu kan, akhirnya karena sudah mengandalkan prosedur itu, gak gampang untuk mau menjalankan yang olahraga dan mengatur makan. Gitu. Maksudnya adalah di sana. Ya, jadi pembuktiannya selalu ada di gaya hidupnya dan waktu. Ya, semoga nanti waktu bisa menjawab. Gitu. Dan setahu saya selama ini sih yang sudah beroperasi sedot-sedot seperti itu, berapa tahun kemudian ingin mengulangnya lagi karena tidak terjadi perbaikan pola hidup seperti yang dia janjikan di awal. Gitu. Ya. Siap, terima kasih Pak Halim. Karena tidak terjadi penambahan pengetahuan kan. Ya, ini coba kita tanya Bu Jessica. Kita boleh survei ini. Hari ini yang ikut berapa orang nih? Ada 26, Pak. Nah, dari 26 ini siapa yang pernah sedot lemak dan mungkin bisa kasih testimoni ya. Silakan mungkin dari sahabat pembelajar apakah ada komen atau apa, boleh langsung open mic. Iya. Ya. Jika tidak ada, boleh juga yang masih ingin bertanya, boleh melakukan chat di chat room kita ataupun open mic aja, nggak apa-apa. Kita sama-sama bahas di sini sekarang. Iya. Kalau tadi Bu Yesi bilang sudah pakai smartwatch ya, kalau jadi smartwatch-nya itu untuk mengecek yang namanya detak jantung. Nah, berarti kalau kita bicara detak jantung, jadi bukan jumlah langkah, bukan jumlah kalori yang kita hitung. Yang kita lihat adalah detak jantung, ya. Oke. Terima kasih Pak Halim informasinya. Nah, ini udah ada komen dari Ibu Evi. Belum pernah coach, mungkin ini yang sedot lemak ya Pak ya. Olahraga aja deh, lebih pasti ngefek. Nah, iya. Berarti mindsetnya sudah betul ya Pak Halim ya? Iya, jadi keberadaan kita di Indonesia Belajar juga udah kelihatan manfaatnya. Ada satu orang aja udah begini, udah worth it deh. Oke. Mungkin dari sahabat pembelajar apakah masih ada pertanyaan ataupun ada komen? Ya, silakan Ibu. Ya, Ibu. Halo. Ya, dengan Ibu siapa? Halo Coach, aku mau nanya dong. Iya, silakan Ibu Evi. Ini aku ngikutin Coach Halim dari awal, jadi emang benar-benar olahraga, terus olahraga yang benar, pengencangan otot gitu-gitu Coach. Nah, syukurnya beberapa bulan setelah itu ngefek Coach, udah turun sekitar 5 kilo. Nah, sekarang yang terjadi adalah stagnan. Nggak bisa turun lagi, padahal saya sudah melakukan olahraga tiap hari seperti sebelumnya. Kemudian mengurangi, bahkan nggak makan nasi Coach gitu. Tapi kok malah turun. Kemudian komen, ya seperti yang tadi Coach bilang, bener, komen orang iya udah turun, tapi malah yang sekarang dikomenin adalah katanya mukanya jadi nggak seger gitu Coach. Apakah ada yang salah atau apa yang harus saya tambah gitu? Thank you. Ya, makasih Bu Evi. Ya, untuk penurunan ya baiknya mungkin menggunakan parameter kadar lemak ya. Jadi kadar lemak mesti dicek terus secara berkala supaya kita tahu penurunannya itu berkualitas dari lemak saja ya. Terus kalau memang sudah sampai di
kadar lemak ideal seperti di bawah 24%, ya berarti sudah bagus, tinggal dipertahankan ya. Kita mungkin bisa mencoba untuk lebih progresif lagi dalam olahraga, karena olahraga juga sama, Bu. Tidak pernah bisa stagnan di tempat. Tidak bisa kita hanya cukup untuk push up-nya 5 kali terus. Jadi kalau udah makin kuat ditambahkan. Jadi dulu yang susahnya 5 kali susah, nah persepsi susah kita di 5 kali, lama-lama 5 kalinya jadi gampang. Karena 5 kalinya jadi gampang, kita mesti naikkan lagi persepsi susahnya dengan cara apa? Progresif, meningkatkan tantangan. Entah itu dengan menambah beban waktu push up-nya dibanyakin, atau waktu push up bebannya ditambah, misalnya pakai ransel, ya diisi buku, diisi botol minum misalnya. Atau waktu berolahraga dari 5 kali ini jadi 7 kali, jadi 8 kali, ketemu lagi susahnya yang ketemu di awal-awal itu. Ada di hitungan keberapa. Nah, kita naikkan terus di sana. Gitu maksudnya. Atau misalnya kalau dalam waktu antar set istirahat nih, set pertama push up 5 kali, set keduanya bisa 7 kali. Nah, tapi di antara set dan pertama dan kedua ini istirahatnya berapa lama? Oh, dulu 3 menit, sekarang coba kita rapatkan jadi 2 menit. Kemudian kita rapatkan lagi jadi 1,5 menit. Kita rapatkan lagi jadi 1 menit. Nah, itu juga bisa jadi penambahan tantangan baru. Berusaha untuk selalu membuat tubuh kita tidak nyaman. Dalam arti waktu olahraganya, cari susahnya, ya, tapi tetap dalam parameter safety, gitu ya. Kalau udah melakukan itu, semoga progresnya bisa berlanjut lagi. Jadi, nggak pernah stand still. Di usia yang bertambah tua, kita juga tetap mencari progres. Ya, kita nggak set limit to our mind, badan ini udah tua, ya udah kita rem aja deh, nggak perlu. Ajar aja kalau selama masih bisa. Ya, semoga bisa menginspirasi untuk melakukan lebih. Ya, terima kasih Pak Halim. Ibu Evi semoga terjawab. Ini dari Ibu Yesi ada pertanyaan lanjutan Pak, ada detak jantung aerobik berapa ya Coach untuk pembakaran lemak 70% kah? Iya, tadi Bu Yesi di umur berapa Bu? Di umur 40? Ibu ya, Yesi itu tadi ada di umur 40 tahun. Iya, 40. Dapatnya kalau nggak salah di 130 detak. Ya, jadi di 170 dikurangi umur. Jadi kalau umur 40, 170 kurang umur, itu ada di 130 detak per menit. Jadi waktu jalan itu perlu mencapai 130 detak atau minimal 115 sampai 130 detak per menit. Nah, coba lama-lama ntar saya yakin untuk bisa ke level itu mau nggak mau udah harus lari. Gitu, udah mesti jogging, udah nggak cukup jalan. Akhirnya nanti kalau udah begitu, waktu aerobiknya, waktu jalannya bisa dipersingkat, Bu. Gitu, karena kan udah pakai lari, intensitasnya meningkat, ya. Gitu. Coba dijaga antara 110, 115 sampai 130. Ketemu 130, udah dapat 130, diturunkan ke 115. Nanti jalan lagi, dipercepat lagi, naik lagi ke 130, nanti turunkan lagi ke 115. Gitu aja bolak-balik, udah bagus. Ya, jadi mungkin 20 menit aja olahraganya, jadi nggak 45 menit lagi. Tuh, lebih enak lagi, lebih hemat. Ya. Luar biasa. Siap Pak Halim. Oke. Mungkin dari sahabat pembelajar apakah masih ada pertanyaan? Jika tidak, saya akan tutup hari ini. Luar biasa sekali Pak Halim. Kita ucapkan sama-sama ke Pak Halim. Terima kasih atas waktunya dan juga informasinya yang sangat luar biasa ini. Saya juga ucapkan kepada sahabat pembelajar yang tentunya sudah hadir di tengah-tengah kita. Jangan lupa minggu depan kita akan hadir lagi tentunya dengan topik yang tidak kalah menarik dari hari ini. Dan jangan lupa bagi Anda yang belum ada di grup, boleh langsung masuk aja ke grupnya kita dengan memberikan nomor WA-nya sahabat pembelajar. Oke, siap. Terima kasih Pak Halim. Ini juga udah ada beberapa yang komen dari Pak Riki. Terima kasih Mas Halim dan Mbak Jessica. Terima kasih. Terima kasih Pak Halim. Ya, mungkin sahabat pembelajar selalu boleh ya. Buka mic-nya, kita ucapkan sama-sama terima kasih kepada Pak Halim. Terima kasih Pak Halim. Terima kasih Mas Halim. Stay safe, salam sukses luar biasa.